ya, atau terlewat. Jadi setelah kita mulai ya Bapak Ibu ya, Bismillah. Setelah kita mendapatkan ini angka-angka ini ya, mendapatkan angka-angka ini, kita langsung kontrol dulu ya. Kita kontrol dulu apakah model ini benar, sudah fit. Ya. Fit itu FIT ya, fit. Itu apa namanya? Atau fit atau signifikan ya, model itu fit atau signifikan. Nah, setelah itu fit, model itu atau signifikan, baru ya, kita menganalisis hasil ya, atau menginterpretasikan. Itu ya. Jadi yang pertama di mana tadi lewatnya? Nah, di sini. Jadi begitu model sudah berhasil dibangun ya, ini tadi yang ini, kita lihat dulu view tag-nya ya, ini view tag-nya. Nah, ini semuanya muncul ya di view tag ini, tapi yang paling pertama adalah not for model. Nah, di sini not for modelnya ini adalah masih ada minus ya. Ini yang disebut ada terjadi offending estimate ya, ada terjadi offending estimate. Nah, di sini kita tidak boleh ada minus atau nol ya, harus positif. Nah, di mana minus atau nol ini? Di error nih ya, di error. Nah, ini kita ganti sekarang biar tidak ada offending estimate. Ini memang prosedur dalam AMOS ya. Jadi kita ke gambar lagi. Kalau ini kita ganti 0,01 error ini kan minus ya. Ini kita nggak bisa, maka ini yang merah di atas. Ini kita ke diagram lagi ya. Ke diagram lagi. Di sini kita ke objek properties, tapi di parameter. Nah, di sini dikasih 0,01. Ya, 0,01. Itu caranya menghilangkan yang negatif ya, atau offending estimate. Jadi sekali lagi ini klik kanan. Kalau ini belum bisa objek properties, kita pakai tangan dulu. Nah, kita klik kanan nih objek properties, adanya di parameter ini ya, di parameter variance, variannya diganti 0,01. Oke. Nah, setelah ini kita running lagi, calculate lagi. Kita run lagi, ini sudah 0,01. Nah, ini sudah jadi robah kan 0,01. Kita view tag lagi di not for model ya. Di not for model. Nah, di sini sudah nggak ada yang negatif ya. Ini, jadi inilah yang disebut minimum was achieved ya, minimum was achieved. Nah, tadi syaratnya begitu, syaratnya tidak ada yang negatif ya, not for modelnya. Ini sudah minimum was achieved. Nah, setelah itu biasanya kita lihat estimate ya, kita klik. Kita baru membuang tadi, ini kan kalau kita mau pakai loading factor ini atau estimate-nya 0,05 ya, ini bisa dipakai semua ya, kalau pakai 0,05. Tapi kalau mau pakai 0,07 ya, loading factor ini ya, terpaksa indikator KP1 ini dibuang gitu loh. KP1 ini dibuang. Jadi kalau Anda mau bersikukuh atau lebih presisi pakai 0,7 ya boleh dibuang. Tapi kalau enggak ya udah ini aja ya. 0,5 sudah oke.
Nah, bagaimana kalau Anda mau membuang, ya kembali lagi ke gambar, ya. Kembali lagi ke gambar, tadi kan yang ini kan KP1 ya, kinerja pegawai 1 nih, yang misalkan di bawah 0,7 mau dibuang. Kita kembali ke gambar, ini nggak bisa diotak-atik selama masih ada angka, maka kita ke yang biru ini. Nah, ini netral lagi, ya, ini netral lagi. Berarti kita silang yang ini. Nah, kita silang yang ini. Kita silang. Nah, ini sudah kita run lagi, ya, kita calculate lagi. Nah, ini nggak mau terambil, makanya kita cek lagi datanya, gitu ya. Kita bentar. Kita kasih pastikan data. Gimana, Mas? Oh ya, jadi ini juga kalau kita mau lihat kenapa dia nggak bisa di-run, kita bisa lihat di view tag ya, itu ada masalah di estimate. Nah, sehingga di sini dikasih satu ya, sebentar. Nah, ini harus merah dulu, merah, baru object properties. Nah, di sini kasih angka 1. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini kita view tag lagi, udah bagus nih ya, udah minimum achieve. Ya, udah minimum achieve. Nah, inilah yang Bapak Ibu bisa gunakan datanya sekarang. Itu kalau menambahkan satu caranya gimana ya? Nah, inilah yang kita sebut model sudah fix dan bisa dianalisis. Ya. Nah, ini sudah lengkap semua nih. Ya, dari analisis summary ini tanggal, waktu ya. Title kita nggak kasih ya. Hanya tanggal. Title ya, kalau tadi di gambarnya dikasih title, ya kita muncul titlenya di sini apa gitu. Nah, ini grupnya ada 100 ya. Sebetulnya bisa juga tadi dengan Mahalanobis System itu observasi nomor 94 atau berapa itu ya. Itu kan outlier ya, outlier itu bisa dibuang dulu.
Jadi hanya 99 ya yang dipakai, bukan 100. Tapi saya nggak lakukan ya, karena itu juga relatif nggak beda banyak. Gitu. Tapi kalau mau benar, Bapak Ibu membuang observation number 94 tadi yang nilainya 17 itu loh, D kuadrat ya, yang tadi didiskusikan bersama sebelum berakhir sesi pertama tadi. Jadi bisa hanya 99, nggak 100 gitu. Dengan membuang yang observation number nomor 94 tadi. Ya, yang D kuadratnya 17 karena di atas 15, artinya dia data terpencil jauh dari garis regresi gitu. Oke ya. Variable summary ini variable list ya, ini unobserved exogen ya. Ini kinerja yang atas kompetensi ya KK1 sampai KP3 ini indikator tentu. Ini endogen, ini exogen. Exogen itu independen ya. Kalau endogen itu dependent. Nah, ini hanya data saja. Ini data parameter. Nah, ini yang penting tadi, assessment normality sama Mahalanobis distance. Nih, observation nomor 94 ya kan di atas 15 ya, ini bisa dibuang sebetulnya. Jadi di run ulang. Itu udah betul-betul sangat akurat gitu. Oke, sekarang sampel moment ya, ini covariance, ini correlation ya. Ini korelasi ya. Korelasi ini eigenvalue ya. Jadi kita tidak menggunakan semua printout, nanti yang penting-penting saja ya. Yang penting-penting saja. Nah, ini tadi not for model, ini menandakan model sudah maksimal ya dan bisa digunakan ya. Nah, ini estimate-nya. Ini scalar ya, skala. Nah, Bapak Ibu ini nanti kalau Anda membuat analisis ya untuk menguji hipotesis itu pakai namanya regression weight ini ya. Jadi ini regression weight ya. Nah, ini bisa di copy. Kita copy taruh di new ya, taruh di new. Oh, ini new. Nah, ini kita, nah ini sudah masuk di Word ya. Ini sudah masuk di Word biasa. Jadi tadi saya klik aja biasa di Amos-nya. Amos-nya yang mana tadi? Yang ini ya. Nah, ini Bapak Ibu klik aja di sini, klik biasa di sini. Nah, ini ada garis kan? Ada garis. Nah, garis ini yang akan menjadi kopian kita. Lalu kita pindah ya. Nah, setelah klik ini kan udah ada kotak nih, kliknya muncul kan. Nah, kita copy lalu kita paste ke Word. Word-nya mana tadi? Oh ini. Nah, ini Bapak. Jadi ini sudah di Word. Jadi kalau ini regression weight ini sering disebut ini adalah model yang unstandardized. Ya, unstandardized. Ini unstandardized.
Nah, unstandardized artinya apa? Unstandardized itu artinya dia nilai dari variabel itu ya, data yang kita tulis itu aslinya itu gitu. Itu unstandardized. Misalkan X-nya nanti adalah kilogram ya. Atau Y-nya kilogram ya. X-nya misalkan meter gitu. Ya, satuan-satuan gitu ya. Itu original ya, jadi belum di standardize. Gitu. Jadi kalau ada model kinerjanya ini, kalau yang unstandardized kan ini ya. Jadi ini modelnya adalah ya, kalau saya tulis kinerja ya sama dengan estimate-nya itu 0,780 kompetensi. Begitu ya, kompetensi. Nah, ini modelnya begitu. Atau ya kalau kinerja itu Y ya sama dengan 0,780X. Nah, sebetulnya di sini kalau model regresi yang benar, yang lengkap kan Y sama dengan A plus BX ya, plus error. Begitu kan? Tetapi untuk analisis Amos biasanya kita tidak memerlukan konstanta ini. Ya, konstanta ini. Ini nggak kita perlukan. Karena konstanta itu yang A ini ya, konstanta ini adalah hanya nanti menunjukkan di mana garis regresi itu memotong sumbu Y dalam grafik. Ya, kita asumsikan garisnya miring ke kanan atau ke kiri pun ini ada pada posisi 0 gitu loh. Kan sama saja posisinya naik misalkan X1, X2, jadi artinya hanya memotong di sumbu Y di nilai Y2, maksud saya bukan X ya, tapi Y1 atau Y2, atau minus 1, minus itu hanya memotongnya sumbu Y vertikal itu. Ya, slope garis miringnya memotong A ini ya, A ini A kecil ya. A ini adalah ini juga sebetulnya beta ya, B kecil. Itu di mana memotong Y, makanya di dalam Amos nggak penting itu, ya nggak ada interpretasinya, konstanta itu nggak ada. Kalaupun mau dikeluarkan konstantanya juga bisa, di perintah awal tadi waktu membuat Amos output itu ada intercept kan di sana. Yang intercept itu adalah A itu konstanta. Nah, kita nggak perlu di sini. Nah, B ini adalah senilai ini 780 ini 0,78. 0,78 ini. Nah, inilah yang paling penting sebetulnya. Lalu errornya nanti kita lihat. Error itu kan koefisien determinasi dikurangkan dengan 100%. Nanti bisa kita buat. Tetapi ingat, ini adalah model regression weight. Ini adalah model yang unstandardized, ya, regression weight. Nah, di sini nggak bisa nanti digunakan untuk analisis regresinya. Ini nggak bisa, saya merahin. Ya, saya merahin. Nanti yang dipakai untuk analisis regresinya adalah yang standardized ya, bukan regression weight. Nah, di mana fungsi standardized ini? Ya, kita full ini aja ya, tabel ya. Kita kasih border, nah begini ya, jadi gampang ya. Ini hasil kopian dari printout, bisa di full tabel ya. Jadi yang paling penting nanti Bapak Ibu itu ada di sini nih. Nah, ini ya. Ada di sini. Nah, jadi
CR ini adalah critical ratio, ini CR ini sama saja dengan T hitung, ya T kecil ya, T hitung. CR ini sama aja T hitung, gitu ya. P ini adalah probability, ya probability value. Nah, jadi nilai probabilitas. Kalau ini adalah T hitung, ya. T hitung. Jadi kalau Anda menguji hipotesis, pakailah ini. Boleh T hitung ataupun P value. Jadi hipotesisnya kan begini. Jadi kalau decision rule-nya kan, kalau H0, ya, artinya apa? Terima jika T hitung, ya, itu adalah lebih kecil dari alfa, alfanya 5%, itu 1,96. Atau terima ya, H0-nya diterima, H0-nya diterima, ya, atau jika P value-nya adalah lebih kecil sama dengan 0,05. Itu. Ini decision rule-nya begini. Ini sudah rule of the thumb ya, jadi rumus ya udah baku gitu. Sekarang H1 diterima sebaliknya lah. Sekarang bagaimana H alternatif H1 atau H0 yang diterima? Anda lihat. CR-nya adalah 7 nih ya, atau T hitung. CR ini sebesar 7,518. Ya kan? Ini pengaruh ini kompetensi terhadap kinerja ini kan. Ya, ini kan 7,58. Ini ternyata lebih besar ya. Lebih besar dari 1,96. Ya, atau P value-nya berapa? P value-nya bintang 3. Bintang 3 itu 0 ya, bintang 3 itu 0. Dan itu sangat signifikan dengan 1%, ya. Bukan lagi 5%, tapi 1%. 0 itu artinya lebih kecil daripada 0,05. Artinya apa? H0 ditolak. Iya kan? Karena berlawanan tuh. H0 ditolak berarti H0 ditolak. Kesimpulannya apa? Terima H1 atau H statistik 1 atau H alternatif. Kalau H0 artinya tidak ada pengaruh signifikan antara kompetensi terhadap kinerja, ditolak, berarti terima H1, yaitu apa? Terdapat pengaruh signifikan kompetensi terhadap kinerja. Itu kesimpulannya. Itu kesimpulan dari ini ya, dari ini. Oke. Jelas sekali ya. Jadi untuk menguji hipotesis, gunakanlah regression weight atau unstandardized estimate ya, unstandardized estimate. Oke, itu yang pertama itu. Yang kedua ini yang sekarang yang standardized. Oke, kita copy ya, kita copy. Kita masukkan ke Word tadi yang tadi. Nah, kita paste di sini. Nah, kita paste di sini. Inilah yang akan kita pakai, ini regresinya nih, Bapak-bapak semua ini. Nah, ini ya. Ini saya perbesar. Saya merahin. Inilah yang namanya standardized ini ya. Standardized. Jadi ini yang dipakai untuk model regresi. Ini untuk model regresi ya.
untuk model regresi. Ini saya tadi hasil copy ini dikasih ini aja. Ini detail. Nah, tadi model regresinya apa? Ini yang benar nih, kompetensi ya. Kompetensi sama dengan 0,897. Maaf. Kebalik, kinerja sama dengan ya. Ini dependennya kan kinerja kan. Kinerja atau katakanlah kalau simbol matematiknya Y sama dengan 0,897 apa? Kompetensi. Kompetensi ini adalah X plus error. Nah, errornya dari mana? Errornya kita ambil dari sini Bapak Ibu. Ya, kita ambil dari print out lagi. Kita ambil dari print out lagi. Kita cari nama ini square multiple correlation. Ya, kita copy. Nah, ini yang analisis yang bisa Anda pakai nanti. Print out yang bisa Anda pakai. Kita ingin mencari square multiple correlation ya. Nah, itu sumbernya ini. Nah, ini kan square multiple, artinya square ini kan kuadrat ya. Square ini kan kuadrat. Nah, multiple artinya kalau dia regresi berganda, artinya ya koefisien determinasi seluruh variabel bebas. Anda lihat di sini dari tabel ini ya. Nah, ini dari tabel ini. Tuh, mana kok hilang sebentar? Ini ada yang salah ini. Nah, ini square multiple correlation. Nah, ini dia. Jadi ini square multiple correlation ini 988 ini ya. Jadi kinerja itu dipengaruhi oleh 988. Ya, ini berarti korelasinya errornya adalah 1 dikurangi 0,988. Berapa itu? 1 kurangi 0,988. 0, berapa? Ini kan 0, ini kan atau gini aja 100% kurangi 98,8%. Tinggal 12 ya. 11,2%. Ya, ini 11,2%. Gitu. Kalau 11,2% itu kan 0,112. Nah, jadi modelnya boleh ditulis begini, Y sama dengan 0,897X plus 0,111. Nah, ini udah model sudah dihasilkan oleh analisis Anda ini. Ini regresinya ini modelnya hipotesisnya dia diterima gitu ya. Hipotesisnya tadi apa kesimpulannya? Kesimpulan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Ini kesimpulannya tadi, ya kan? Nah, sebesar mana gitu kan? Sebesar mana pengaruhnya ini Anda bisa ini di copy, taruh di ini. Nah, ini. Nah, ini modelnya sudah ketemu seperti itu.
Jadi dalam analisis regresi udah cukup ini ya, sudah cukup. Biasanya untuk penelitian ya itu yang Anda perlukan. Koefisien determinasi ya untuk menunjukkan errornya ini yang 0,112. Koefisien regresinya ini ya, pengaruh besarnya pengaruh X terhadap Y, karena ini kan searah kan ya, pengaruh X terhadap Y, bukan rekursif ya, bukan bolak-balik. Nah, inilah sisa atau residu, yaitu variabel selain X yang nggak kita teliti. Jadi model ini sangat kuat pengaruhnya ya, sangat kuat pengaruhnya. Determinasinya aja tadi 0,88082 kalau nggak salah, 88 ya. Berapa tadi? 0,988. Ya, 0,988. Jadi sangat kuat pengaruh dari kompetensi terhadap kinerja. Nah, keunggulan dari metode SEM salah satunya ya ini, Anda bisa tahu persis bahwa ini namanya variabel laten. Ya, model regresi ini yang sudah dihasilkan ini, saya kasih warna hijau ya atau biru. Nah, regresi yang sudah dihasilkan ini adalah variabel laten, pengaruh variabel X terhadap Y atau kompetensi terhadap kinerja. Ini pun bisa dihasilkan dengan SPSS. Ini ya, kita bicara lebih jauh tentang SPSS. Namun SPSS itu asalnya dari total tadi ya, total. Kalau ini hasil dari seluruh data jawaban dari 100 responden atau 99 responden yang semua jawaban dianalisis. Sampai loading faktor atau indikator-indikatornya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini keunggulan dari SEM atau AMOS, dan kita tahu seluruh ini indikator ya dari standardized regression weight. Anda tahu ini indikator-indikator ini ya, Anda tahu indikator-indikator ini. Jadi semua di atas sudah kompeten semua ini ya. Kalau Anda mau pakai 0,7 ini masih ada, ternyata ini KP2 masih ada 662, ini harus dibuang juga. Gitu. Kalau konsisten mau pakai 0,7. Itu ya Bapak Ibu, sampai di sini dulu, ada pertanyaan silakan. Ya, saya akan lanjutkan. Saya beri kesempatan untuk ini, untuk berdiskusi ya. Kalau ada silakan Ibu Bapak. Kalau ada ya, mumpung belum terlanjur jauh lagi karena masih ada beberapa hal ya dalam analisis metode SEM dengan AMOS. Nah, saya kira yang basic ini harus dikuasai Bapak Ibu ya. Tadi langkah-langkahnya itu ya, dari diagramming, lalu mengambil data ya, mengkonekkan data, jangan sampai nggak keluar tadi data ya, ada teman yang nggak keluar Excel-nya. Lalu di-run, lalu mencari namanya adalah minimum was achieved tadi, not for model, catatan untuk model. Sebenarnya sudah benar belum? Ulangi ya, hapus data tadi Pak. Data dari 100 dari 99. 100 itu menggunakan
Yang dari 100 ke 99. Ya, itu menggunakan analisis namanya Mahalanobis distance atau D kuadrat. Ya. Menghapusnya Pak, menghapusnya. Ya begini, ya, sebentar Pak ya. Nah ini. Nggak kelihatan Pak? Iya, kelihatan belum? Belum ya? Belum. Ya, sebentar. Oke, saya belum share ini. Oke, share. Oke. Ini kan Pak ya, hasilnya. Bapak view tag ya, lihat tagnya, view tag. Nah, ini kan minimum achieve tadi ya. Lalu Anda masuk di ini. Kalau normality kan ini sudah ya. Ini ya. Anda masuk di sini nih. Nah, sini Pak. Ini Bapak menghitung dengan Excel ya. Kelihatan Excel saya nggak Pak? Ya. Nah, Bapak cari X kuadratnya ini sama dengan CHI INV ya. Kurung buka ini ada probability, ada koma, degree freedom. Saya mau pakai 0,05 misalkan ya. Koma, degree freedom-nya DF itu 8, tadi keluar di uji GOV-nya Pak. Oh, ini kalau kelihatan, Bro. Oh, sebentar, saya ulang ya. Ini saya mau share Excel, Pak. Sudah kelihatan Excel-nya, Pak? Ya. Ya, saya ulang ya, di sini nih, Pak. Sebentar. Ini saya ulang aja. Katakanlah Bapak masuk di sini ya. Ini untuk nyari X kuadrat statistik sebenarnya ya. C square kan CHI ya. Inverse kurung buka. Probability-nya misalkan 0,05. Nanti Anda komputernya bisa, kalau bahasa Inggris koma mesti titik. Kalau bahasa Indonesia koma ya koma. Nah ini saya bahasa Inggris aja 0,05, ini koma diikuti ya, degree freedom-nya 8. 8 itu tadi keluar di gambar ini Pak, saya tunjukin. Saya tunjukin angka 8 ini di sini nih. Nah ini loh Pak. Oh ini 5 sekarang. Karena udah dirubah Pak tadi Pak, iya kan? Karena ini sudah dirubah. Tadi kan masih ada KP1, di sini 8 tadi Pak. Ya, jadi kalau mau sekarang pakai ini ya pakai 5 kan gitu. Tapi saya untuk latihan pakai 8 aja. Ya, ini 8 kita enter Pak. Nah, ketemunya ini Pak 15,507 ya. Oke, 15 ini X kuadrat ya dengan 8 degree of freedom. Lalu saya masuk ke ini. Nah, ini namanya ini Pak Mahalanobis distance, ini ada D kuadrat. Nah ini Bapak tadi kan 15,8 yang tertinggi Pak. Nah ini observation number atau orang atau sampel ke 94 nilainya 16. Ya nilainya 16. Kan di atas 15,8 ya Pak ya. Itulah dibuang karena dia terpencil gitu. Jadi Bapak datang ke Excel ya. Kalau ini sudah ketemu nih orang ke 94. Dia di atas 15,8 kan ini berarti terpencil, dia nggak masuk data yang membentuk garis gitu kan. Ya. Berarti Bapak masuk ke Excel lagi ini. Nah ini Pak, yang orang yang ke 94 Anda perhatikan berarti di sini 95. Nah, ini Pak, orang ini dibuang data ini, yang ini. Begitu ya Pak, ini buang. Jadi kan 100 kan tinggal 99 kan Pak. Ya. Jadi ini loh, orang ini ya, data ini nomor 94 sebetulnya. Ini kan 95 karena mulainya tadi 1 dipakai untuk nama indikator. Ini kan sampai 101 ini Pak. Artinya orang yang ke 94, di sini 95 ini. 95 di-delete gitu ya? Di-delete, iya karena dia terpencil Pak. Dia terpencil.
Gitu ya Pak ya, dia terpencil. Nah itu masalahnya di situ. Tapi ada dasarnya yaitu Anda menggunakan ini Mahalanobis distance dengan membandingkan X kuadratnya dengan DF-nya tadi. DF-nya waktu awal ini kan 8 tadi Pak. Terus kemudian di run lagi, dikalkulit lagi. Iya betul. Jadi yang betul, yang akurat Anda setelah dibuang observation number ini Pak ya, observation number ini. Nah, ini kan yang ke-94 nih kan tadi dibuang, ya. Run ulang, itu sangat akurat nanti hasilnya. Gitu. Itu namanya uji D kuadrat ya. Ini kan Mahalanobis D square ya, square kan kuadrat kan. Mahalanobis D square. Nah, itu udah sangat bagus. Jadi waktu di run paling akurat itu ya udah nggak ada yang terpencar ya, artinya data sudah membentuk kurva normal, betul-betul membentuk garis linear. Lalu indikator sudah di bawah 0,5 ya. Itu. Data saya masih ada yang 16 tuh di atas 15. Di atas satu. Ya mungkin dibuang kalau gitu. Ya kalau mau Anda latihan lagi. Kan tadi yang dibuang datanya. 94 di delete, 94 ya, itu kan masih 17. Ya. Kan? Nah sekarang kalau sudah di run lagi, yang tertinggi itu 16 gitu. Ya tapi kan X kuadratnya turun lagi. Oh. Apa? X kuadratnya dihitung lagi dengan apa? Berapa? Dengan DF ya, DF-nya yang baru. DF-nya tinggal malah jadi 9. Jadi nanti di situ cara membuang ya, cara membuangnya sekali aja Pak, nggak usah bolak-balik, udah cukup gitu. Nah DF-nya malah jadi 9. Ya nanti digunakan untuk apa namanya, untuk menghitung X kuadratnya. Gitu. Itu ya Pak ya, jadi digunakan untuk menghitung X kuadratnya. Itu DF, itu dasarnya itu. Atau Anda boleh, ada yang berpendapat menggunakan jumlah indikator. Jumlah indikator. Jumlah indikatornya kan Anda awalnya kan 6 kan waktu awal itu kan. Oh ya, kalau diganti itunya bisa jadi sudah itu. Ya, jumlah indikator aja 6 misalnya. Ya, DF-nya diganti 9, itu jadi 16 9. Jadi udah di bawah itu. Iya, kan jadi lebih normal datanya kan. Iya, gitu. Ya, udah. Gitu Pak, masalahnya di situ. Clear ya Pak ya. Jadi masalah uji normalitas seperti itu, pakai D kuadrat. Masih Pak, masih. Oke. Nah, sekarang setelah ini ya, sampel net for model sudah. Di sini nggak ada direct indirect karena ini masih sangat sederhana ya. Pengaruh langsung tidak langsung nggak muncul ya. Nggak muncul. Tapi ini GOV-nya muncul di sini Pak. RMS-nya ya. Dan lain-lain ini tidak penting karena Anda sudah punya di gambar itu sudah keluar ya yang GOV. Yang uji GOV-nya ini Anda sudah punya di sini kan, yang ini. Ya, pakainya yang ini, data ini. Ya, coba ini saya copy ya. Saya copy gimana caranya ini? Nggak bisa ya. Maksud saya gini, nanti untuk mengatakan bahwa ini fit atau belum dengan model ya, fit atau belum dengan model, nanti Anda bandingkan dengan ini Pak, bandingkan dengan ini ya, bandingkan dengan ini. Coba Anda bandingkan Pak, apakah sudah fit atau belum, tolong. Atau caranya difoto dulu ya, karena layarnya satu. Nah, yang tabel GOV ini,
Oh, yang ini. Gimana? Hah? Yang ini aja. Ah, ini sudah bisa, udah merah. Begini. Oh, sebentar. Kita print screen aja ya. Kita print screen, Mbak. Nah, ini kita print screen. Sebentar. Nah, print screen kita mau kasih ke sebelahnya, Pak. Di sini. Ya, kita taruh di bawahnya misalkan. Nah, ini Pak. DF-nya 5, Pak. DF-nya 5. Di sini chi-square ya. Chi-square-nya atau signifikan probability-nya ini berapa gitu. Kita bisa lihat dibandingkan dengan di sana, Pak. Ini probability 0,057 ya, Pak ya, ya kan? Nah, Anda bisa tulis di sini hasilnya 0,057. Nah, kan lebih besar kan dari 0,05. GFI misalkan. GFI misalkan 0,960 Pak ya, 0,960. Nah, di sini 0,960. Lebih besar dari 0,9. Coba RMR ini ya, nggak usah semua ya, nggak usah semua. RMR coba, RMR. 0,064 ini Pak ya, 0,064. Ya di sini 0,064. Lebih kecil atau lebih besar itu? 0,064 ya. Kan harusnya lebih kecil dari 0,05 Pak ya. Ya. Ya, Anda sebutkan di sini tidak fit ya. Tidak fit. Nah, jadi tidak semuanya fit ya. Jadi di sini fit ya atau signifikan gitu ya. Fit dengan GOV-nya kan, ini fit. Dan lain-lain. Jadi tidak harus semuanya fit ya. Ada RMR tidak fit ya. Enggak apa-apa gitu. Ya, dalam literatur ada 3 saja yang fit itu sudah boleh. Tapi ini banyak yang fit. Begitu. Ya, ini memang begitu. Inilah kenapa, karena ada uji GOV ini ya, kalau dengan AMOS atau SEM, kita tidak perlu lagi uji simultan, Bapak Ibu ya. Uji simultannya ya uji GOV itu. Ya, kalau GOV-nya udah dianggap memenuhi syarat, dia secara bersama-sama ya udah fit. Ini kebetulan nggak ada multiple eksogennya hanya satu kan, jadi nggak ada simultannya itu. Tapi nanti kalau ada simultannya nggak perlu uji simultan. Caranya begitu. Jadi nggak ada uji F, adanya uji T tadi yang regression weight-nya yang unstandardized itu. Jadi kalau sudah pakai SEM tidak perlu uji simultan ya. Jadi nanti kalau membimbing mahasiswa, mahasiswanya jangan diminta mana uji simultannya, malah jadi bingung kalau mahasiswanya udah belajar SEM. Jadi hanya simultannya ya yang GOV itu. Kalau GOV-nya sudah memenuhi syarat, ya udah simultan, otomatis struktur itu sudah. Nanti akan kita lihat kalau sudah ada nanti intervening atau model yang lebih multiple regresi. Ini kan masih single ya, regresi tunggal untuk awal. Nanti ada indirect, ada total effect. Sekarang kan belum ada analisis jalur nih, jadi nggak ada total effect. Tapi kita kan ini awal untuk menjalankan AMOS dulu gitu loh, sistemnya begitu sampai selesai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi, silakan.
Saya senang kalau teman-teman langsung mencoba gitu, karena kalau nggak mencoba hanya nonton aja itu mesti akan lupa. Tapi sekali mencoba ya bisa pasti gitu. Ulang lagi sekali dengan data yang sama, gambar ulang, di run lagi, oh gini, bisa jadinya. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Analisis selanjutnya ya Bapak Ibu. Tadi GOV-nya ya. Tadi GOV-nya masih ada yang belum signifikan. Atau ada yang masih belum fit. Misalkan ini tadi, ini kan. Nih, 0, ini masih tidak fit kan Bapak Ibu. Ya, tidak fit. Nanti kalau Anda menganalisis lebih lanjut, kita ingin membuat agar kalau fit ini kan dinaikkan atau diturunkan Bu. Ini hasil dari RMR-nya. Kan batasnya harus di bawah 0,05, ini masih 0,06. Kan lebih tinggi kan? Kita harusnya di sini misalkan 0,049 misalkan. Nah, ini di bawah ini, tapi ini kan 0,6 tadi. Ya kan 0,6. Jadi ada langkah agar GOV-nya terpenuhi ya. Ini beberapa nanti Anda isi aja ini yang kosong-kosong ini tadi. Ya, dari sini misalnya coba 096 881 979 coba ya. 0,86 0,91 mana lagi tadi? 0,979 959 ya. Ini rata-rata sudah memenuhi syarat ini ya. 0, dari bawah ini ya. .963 ya 108. Aduh, kok di sini? Nah, intinya begini, kalau untuk memperbaiki nilai GOV yang hasilnya belum memenuhi kriteria gitu ya, nilai GOV-nya misalkan belum, misalkan ini diharapkan di atas 0,05. Terus yang GFI, Goodness of Fit Index ya, GFI ini di atas 0,9. Misalkan di sini hanya 0,89. Ini artinya harus dinaikkan agar memenuhi kriteria ya. Ini sebagai acuan. Ini namanya rule of the thumb ya. Rule of thumb artinya given ya. Ini memang segitu, konvensinya begitu kesepakatannya. Nah, untuk mengejar agar ini masuk ya, yang tadinya nggak masuk, maaf. Yang tadinya nggak masuk ya. Ini kita ada pendekatan yang disebut modifikasi ya, atau respesifikasi. Ada melakukan modifikasi atau respesifikasi. Nah, jadi di model ini kan tadi model terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini kita respesifikasi atau kita modifikasi agar GOV-nya naik. Ini kan GOV-nya masih belum naik nih. Ini harusnya di bawah 0,05 masih 0,64 kan, kita kejar agar masuk model ini. Nah, itu namanya kita melakukan modifikasi. Ya, atau melakukan respesifikasi Bapak Ibu.
ya melakukan apa? Respesifikasi. Jadi inilah yang akan kita lakukan. Respesifikasi itu gimana caranya gitu. Ya. Respesifikasi itu adalah mengejar golf intinya ya, golf yang belum fit semua agar fit. Nah, ini lakukan respesifikasi. Mari kita lakukan respesifikasi. Caranya kita melihat view tag ya, print out-nya ini view tag, kita lihat. Nah, ini view tag sudah muncul Pak ya. View tag itu sudah muncul. Nah, ini view tag. Output. Di sini ada modification index. Ya. Nah, ini sudah maksimal, nggak bisa keluar lagi. Nah, di sini udah semuanya udah nol ya, nggak ada kovariannya berapa. Jadi ini udah maksimal. Ya, tapi nanti kalau pada model tertentu, nanti di dalam modification index ini ada muncul ya hubungan-hubungan mana yang modification index change atau perubahannya ya, perubahan GOV-nya agar naik atau turun sesuai yang kita harapkan, itu ada angkanya, nanti mana yang paling tinggi gitu loh. Jadi misalkan katakanlah gini, nanti di sana ada nilai D1 dengan D3, kalau dihubungkan itu menjadi tinggi GOV-nya misalkan. Ya, ini kita gambar lagi di sini, kita netralkan lagi, nggak ada angka-angka, kita hubungkan pakai ini yang panah 2, misalkan D1 dengan D3. Nah, inilah namanya modification index. Ya, atau bisa jadi ini dengan ini, ya. Atau ini dengan ini. Jadi inilah kenapa waktu menggambar saya bilang di depan ini eksogen atau independen D pakai kodenya, D. Kalau di sini E ya, E. Jadi nanti nggak boleh D ketemu E, nggak boleh. Varian E dengan E, D dengan D. Nah, nanti kalau ini dihubungkan dengan gambar panah ini ya, gambar dua panah ini kan korelasi sebetulnya. Jadi mengkovariankan namanya, kovariannya dihubungkan. Nah, itu di-run ulang, nanti GOV-nya jadi bagus gitu loh. GOV-nya mesti mendekati. Nah, itu caranya, tapi tidak bisa sembarang menghubungkan. Harus ada dasar tadi, namanya apa, modification index yang paling ini ya, nanti mana dengan mana, D dengan D atau E dengan E mana. Nanti akan muncul. Kalau nanti kita pada model yang lebih complicated, yang lebih lengkap gitu. Kalau ini kan belum. Itu namanya respesifikasi atau modification index ya. Ini perintahnya ini ya, modification indices ini di sini. Bisa lihat kovarian, variannya maupun regression weight-nya. Nah, ini satu tadi yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki GOV ya. Nah, langkah atau kegiatan ya atau upaya kita memperbaiki GOV itu namanya adalah respesifikasi atau modifikasi ya. Makanya tadi print out-nya namanya adalah modification indices ya. Jadi nanti mencari indeks ya, angka modifikasi yang tertinggi, perubahannya mana itu. Itu yang dipilih untuk dihubungkan gambarnya. Nanti kita akan praktek ke sana pada data yang lebih complicated dari ini gitu. Nanti ada gitu. Oke, sampai di sini ada ini. Ada pertanyaan? Kalau enggak, gini,
tolong apa yang sudah Anda kerjakan, ya, apa yang sudah kerjakan disimpan ya. Jadi disimpan, Anda simpan ya. Misalkan ini kita simpan biasa nih, file shift S, saya di D foldernya, saya punya bahan workshop, ini Aeropagus. Saya kasih nama di sini. Nama file latihan 1 misalkan saya save. Ya, jadi nggak hilang, ya, jadi nggak hilang. Nah, coba untuk selanjutnya, tolong ini ditutup dulu, ya. File bukan ditutup Amosnya ya, tapi diulang. Coba saya ingin Anda lancar, ya, Anda lincah begitu. Kan dengan cepat mesti udah bisa kan? Ya, jadi dari file new, kan kosong lagi nih. Saya kasih waktu, silakan ya. Saya kasih waktu mungkin barangkali 10 menit lah untuk biar nggak lupa ya, karena ini perlu experiencing ya, kita dengan kinestetik ini. Tidak hanya dengan motorik kognitif, tapi motorik kinestetik. Silakan ya Bapak Ibu diulang lagi, datanya sama, bangunnya sama. Pertama Anda set. Ya, Anda interface ini Anda rubah misalkan tadi ya, saya ulang nih bareng-bareng nih, menjadi landscape A4, kan jadi lebar dengan senti, udah apply. Nah ini udah lebar, ya, udah lebar. Ini siapa? Ulangnya. Itu settingnya udah landscape ya. Katanya di D bahan workshop Aeropagus. Kita lanjut lagi. Sama-sama ya Bapak Ibu semua mengulang ini sebelum kita tahap mungkin nanti multiple regression ya, atau mungkin langsung intervening. Langsung aja. Sama-sama ya Bapak Ibu, ini saya dibantu Mas Tri di sini. Baik Bapak Ibu, izin melanjutkan proses, kita mengulang kembali. Setelah di set tadi page setup, kemudian kita mulai membuat diagramnya. Tadi ada 2 variabel ya. Kita ambil yang gambar bulatan, kita tarik ke dalam lembar kerja, kemudian kita gambarkan seperti ini. Kemudian untuk penamaan kita klik kanan di dalam gambar, klik kanan, kemudian object properties. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa klik kanan, bisa dihidupkan gambar jari telunjuk 1 tangan ya. Ini diaktifkan, kemudian dibawa ke gambar lingkaran di tengah, kemudian klik kanan object properties. Nah, di sini kita bisa memberi penamaan variabel. Tadi kalau kompetensi ya, kompetensi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin biar sama gambarnya, bulatannya itu bisa menggunakan duplicate object, gambar mesin fotokopi, kemudian ditarik seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi hasilnya sama, kemudian seperti tadi klik kanan object properties. Nah, tinggal
diganti. Tadi ada kinerja ya. Nah, kemudian di close. Kemudian aktifkan panah hubungan, panah 1 dari yang variabel kompetensi, diklik, kemudian ditarik, masuk kepada variabel kinerja, kemudian dilepas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya membuat indikatornya. Membuat indikatornya dari gambar bunga ada 3 ya, yang posisi di atas sebelah kanan ini diaktifkan, kemudian ditaruh di dalam lingkaran variabelnya, lalu diklik. Nah, kliknya ini sesuai dengan berapa indikator yang kita mau buat. Kebetulan tadi ada 3 indikator, 1, 2, 3. Lanjut kemudian untuk variabel yang kinerja. Sama seperti tadi Bapak Ibu, tinggal ditaruh di tengah, kemudian diklik sesuai dengan jumlah indikatornya. 1, 2, 3. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu ingin merubah posisi, misalkan untuk kinerja dia di sebelah kanan, tinggal diklik saja atau diaktifkan rotate. Ini diaktifkan, diklik, kemudian ditaruh di tengah di variabel kinerja. Misalkan kita buat di sebelah kanan untuk indikatornya, tinggal diklik saja, klik di kanan. Untuk yang kompetensi misalkan sama, kita buat di sebelah kiri, tinggal diklik saja, diputar. Nah, seperti ini. Kemudian ini terlalu mepet ya, yang untuk variabel kompetensi mepet dengan garis tepi kertasnya. Kita bisa menggesernya. Kita disediakan move object, jadi gambar truk yang merah ini kita aktifkan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau hanya truk saja itu hanya kita bisa menggeser 1 saja. Nah, seperti ini 1. Nah, tapi kalau kita mau bersama-sama atau secara grup, kita bisa mengaktifkan 2. Jadi ada move object plus sama yang ini, yang gambarnya bunga yang banyak ini Bu. Jadi ada 2 ya, yang aktif, gambar truk sama bunga yang gerombol ini ada 2 aktif. Nah, ini kita bisa langsung geser berbarengan Bu, kelompok. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, lanjut untuk merapikan, Bapak Ibu bisa menggunakan touch up variable, jadi gambar yang pentung ya, tangan yang megang itu, tongkat itu, kemudian tinggal diklik aja di variabelnya sini, jadi dia akan merapikan sendiri. Nah, kemudian kita memberi nama indikator sesuai dengan yang ada di data Excel. Untuk kompetensi, yang pertama ada KK1. Caranya sama kayak tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa klik kanan langsung di kotaknya ini, tidak ada objeknya, klik dulu untuk simbol tangan jari 1. Diaktifkan, kemudian ditaruh di kotaknya, kemudian dia akan muncul objek properties, klik, dan di variabel name-nya kita bisa memberi nama KK1. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu di close, jadi tabel tabel objek properties-nya jangan di close, tapi langsung aja diklik di kotak berikutnya. Nah, seperti ini. Ini KK2, kemudian KK3, terus lanjut di sini untuk kinerja pegawai itu tadi KP1, KP2, KP3. Kemudian lanjut untuk yang errornya, untuk di sini tadi D1, D2, D3, D3,
Di sini ada E1, E2, E3. Nah, kemudian kita beri errornya, Ibu. Errornya kita ambil dari yang gambar atau simbol stempel ini, Bu. Diaktifkan, kemudian pada variabel kinerja kita klik. Nah, seperti ini. Kita beri nama error. Gimana Bapak Ibu? Sampai dengan gambar yang ini apakah sudah? Kalau sudah saya lanjutkan. Kemudian tadi ada saya lanjutkan dengan memberi kriteria Gov. Jadi tadi dari title diaktifkan, kemudian klik bebas di lembar kerja. Nah, seperti ini. Posisinya left, kita setting sekalian. Kemudian misalkan 18. Nah, ini kita ambilkan dari di mana tadi? Saya ketik ada DF sama dengan garis miring DF, G square sama dengan garis miring CM, kemudian probability sama dengan garis miring P, kemudian GFI sama dengan garis miring GFI, AGF sama. Keluar dulu, masuk lagi. Oh, belum. Masuk lagi. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Memang ini nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Sudah, ya. Saya lanjut Bapak Ibu. AGFI, kemudian garis miring AGFI, CFI sama dengan garis miring CFI, CFI, TLI sama dengan garis miring TLI, NFI sama dengan garis miring NFI, Cmin DF sama dengan garis miring Cmin DF, RMCA RMR sama dengan RMR. Nah, apabila sudah kriteria Gov-nya, kemudian di OK. Nah, seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Kemudian kita geser. Nah, untuk model sudah lengkap Bapak Ibu. Tinggal kita
melakukan analisis. Sebelum melakukan analisis kita harus tadi sudah mempunyai data kalau di Amos bisa menggunakan Excel atau SPSS. Tapi di sini kita menggunakan Excel 97. Nah, kemudian kita harus menyimpan dulu. Jadi kalau dia belum di shift, dia tidak mau menjalankan perintah analisisnya, kalkulatnya. Kita shift dulu gambarnya. Kita buat namanya latihan 2. Kita shift. Lalu kita ambil data dari file, data file, file name-nya ada di D, bahan workshop, area bagus, data 1. Nah, bentar. Nah, ini sudah ketemu datanya, kemudian di OK. Nah, ini data sudah masuk ke dalam program Amos-nya. Kemudian kita analyze, calculate, estimate. Nah, tadi sebelum dilakukan calculate, estimate, analyze, ini kan view the output path diagramnya belum ada warna merah. Sekarang setelah dilakukan analyze, dia berwarna merah. Artinya ini sudah ada data untuk bisa ditampilkan. Jadi tinggal diklik di ini yang panah warna merahnya, diklik. Nah, seperti ini. Di sini ada Bapak Ibu ada 2 pilihan, ada nilai-nilai unstandardized estimate atau mau mengeluarkan nilai standardized estimate. Nah, tadi kita lihat dulu di view text-nya, apakah ada warning-nya. Di note for model ada warning, di error-nya itu ada angka negatif, varian negatif. Nah, caranya kita ke gambar yang latihan 2 tadi. Nah, di sini ini ada angka negatif. Kita rubah dahulu menjadi angka positif dengan menambahkan 0,01. Caranya kita nonaktifkan dahulu. Jadi tidak ada angka yang hasilnya tadi dinonaktifkan. Baru kita klik kanan di errornya, kemudian object properties, kemudian di parameter. Nah, di sini kita tambahkan angka 0,01, angka positif, kemudian di close. Kemudian kita analyze kembali, analyze calculate. Nah, ini sudah yang tadinya negatif sudah menjadi positif. Kemudian tetap kita harus melihat di view text-nya, ada di note for modelnya sudah minimum was achieved. Jadi tadi sudah disampaikan Prof-nya apa itu minimum was achieved. Kemudian kita lihat di estimate. Kalau di tampilan Bapak Ibu seperti ini, tidak keluar semuanya, ini biasanya tadi lupa belum di set di ini, di view-nya, di view analyze. Nah, ini di output-nya ini harus di checklist semua, atau tergantung Bapak mau mengeluarkan apa saja gitu. Tapi kita coba kita checklist semua, jadi nanti semua seperti indirect, direct, atau total efeknya keluar, faktor score weight-nya keluar gitu. Ini kita checklist semua, kemudian kita close, kita analisis lagi, calculate.
Nah, di view tag kembali, otomatis nanti di estimate-nya keluar apa saja yang kita ini outputnya. Seperti regression weight, standard regression, varian, square multiple korelasi. Nah, untuk membuang indikator, tadi seperti yang sudah disampaikan Prof, bahwa tergantung si peneliti mau menggunakan kriteria berapa, ada 0,5 atau 0,7. Tadi kalau misalkan dicontohkan kita menggunakan 0,7, berarti ada 2 di sini yang harus kita buang. Ada KP1 dan KP2. Atau kalau memang tidak dibuang, ya kita bisa langsung menggunakan model ini sebagai model yang sudah fit untuk menguji hipotesis. Atau kalau mau misalkan kita buang, kita pakai kriteria 0,7 kita buang, berarti yang KP1, KP2 kita delete. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Ini masih ada angka-angka, kita nonaktifkan dulu. Nah, kita buang, kita delete 0, yang 0, yang 0, di bawah 0,7 KP1, KP2. KP1, caranya diaktifkan tanda silang, kemudian kita delete KP1, KP2. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita kasih angka 1 di sini supaya bisa dianalisis di parameternya. Seperti ini, kita shift S Bapak Ibu ya, biar ada urutannya. Jadi tidak hilang urutannya. Tadi ada 2, ini berarti 2B. 2B. Kita save. Kemudian coba kita analyze kembali. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini kita lihat di view tag-nya apakah ada warning kembali, dan tidak ada, sudah minimum positif. Kita lihat estimate-nya, dan di standard regression weight-nya sudah angkanya menunjukkan di atas 0,7 semua. Artinya ini adalah model yang paling fit, model yang terakhir untuk kita bisa menguji hipotesis. Dan saya kira untuk uji GOF-nya sudah masuk semua ya, RMR, tapi harus di bawah 0,05, ini sudah 0,04. Sepertinya sudah masuk semua. Kecuali mungkin AGFI ini 88 mungkin marginal ya, tapi bisa dipakai. Gitu Prof. Saya kembalikan ke Prof. Ya, demikian Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin yang terakhir tadi sama Mas Dwi ya, yang membantu saya di sini itu bersama-sama Bapak Ibu mengulang lagi ya, mengulang lagi. Ini tadi yang ekstrim ini KP1, KP2 dibuang karena memang kalau kita mau pakai 0,7 kan dia 0,6 tadi ya dibuang gitu, 0,6 sekian kan. Makanya kalau saya perhatikan berdasarkan pengalaman ya rata-rata pakai 0,5 loading faktor dari estimate itu yang indikator itu kebanyakan untuk disertasi atau tesis. Saya lebih banyak menemukan pakai 0,5 daripada 0,7 gitu. Best practice-nya begitu. Best practice-nya begitu.
Nah, jadi setelah di analisis tadi ya udah ketemu ini kan, ini minimum must achieve, assessment normality-nya Anda bisa lihat ini kan. Ini sudah 13 nih. Ya kan? 13 yang tertinggi ya, yang tertinggi. Jadi ini sudah normal semua data. Kemudian ini estimate-nya ya, membuat regresinya dari standardized ini sudah ada. R square atau square multiple correlation-nya 0,991 ya. Jadi ini udah bisa diselesaikan analisis ini ya. Kecuali modification index ya, ini sudah tidak ada lagi yang bisa dihubungkan antar varian untuk meningkatkan GOV. Nah, ini udah terbaik, the best model gitu. Cuman sayangnya Bapak Ibu tadi dibuangnya 2 ya. Dibuangnya 2 karena pakai 0,7 nih, tinggal KP3. Makanya kalau membuang pakai 0,7 ya tinggal 1, tapi kalau 0,5 masih utuh tadi. Nah, ini tergantung kita si peneliti. Tanya Prof. Ya, monggo silakan. Ya, kalau kita itemnya terus dibuang begitu karena tidak signifikan, ada nggak sebelum jauh kita membuang-buang itu dari awal kita itu ada uji item dulu gitu? Ya, ini kan sebetulnya Pak, ini terkait dengan bagaimana Bapak Ibu membuat instrumen. Iya. Gitu kan. Karena membuat instrumen itu kan sebetulnya ada teorinya, makanya model SEM ini kan model CFA ya. CFA itu adalah confirmatory factor analysis. Ya, ada lawannya itu namanya exploratory factor analysis, tapi ini adalah mengkonfirmasi, maka disebut konfirmasi faktor analisis. Jadi bagaimana Anda menyusun model tadi ataupun konstruk atau menyusun variabel ya yang akan diukur berdasarkan instrumen itu harus betul-betul ada teorinya, satu. Kuat ya, harus berangkat dari teori yang kuat. Yang kedua adalah menyusun indikator atau kalau di lapangan itu menjadi instrumen atau kuesioner, itu harus betul-betul membuat pertanyaan yang relevan, yang menanyakan variabel itu. Jadi kalau nanti ada dimensinya juga jelas, ada teorinya, ada konsepnya, dan menyusun pertanyaannya juga harus clear ya, tidak ambigu. Nah kalau itu sudah bagus, sebetulnya tadi membuang yang 0,7 itu atau 0,5 loading factor itu adalah sedang menguji namanya validitas gitu loh Pak ya, menguji validitas instrumen. Jadi apakah instrumen itu benar-benar pertanyaannya jitu ya, jitu itu efektif menanyakan variabel atau dimensinya. Kalau second order kan ada dimensinya nanti. Nah kalau itu diharapkan sudah bagus ya sebetulnya nggak banyak yang dibuang Pak gitu. Ya satu itu kemungkinannya. Yang kedua jadi ya yang pertama itu teorinya kuat, pertanyaannya akurat ya. Nah yang kedua adalah faktor eksternal. Eksternal itu responden. Makanya dalam penelitian ada ilmu bagaimana berkomunikasi dengan responden. Responden harus kita empati dengan responden, harus menyusun pertanyaan agar empati dan responden nyaman begitu ya. Waktu menanyakan atau teknik atau bagaimana cara agar semuanya objektif. Kalau itu diharapkan sesuai dengan kaidah-kaidah objektivitas ya, kesanggupan si responden juga nyaman menjawab dan sebagainya, itu diharapkan sih nggak banyak yang dibuang. Makanya ini kita ingin mengkonfirmasi ya analisis faktor kita yaitu indikator-indikator itu dengan fakta empirik dari jawaban responden di lapangan. Saya kira yang bisa diupayakan itu Pak, itu namanya validitas lapangan ya, external validity. Kalau validitas ini yang kita hitung-hitung kan namanya validitas teknis ya, statistik gitu, validitas statistik.
Tapi ada validitas psikologis, validitas komunikasi dengan responden gitu. Ya gitu ya Pak. Jadi harus kaidah meneliti memang harus berjalan dengan baik. Insya Allah alat ini bisa membantu menjawab rumusan masalah kita dalam penelitian. Saya kira itu Pak, jawaban saya Pak. Baik Pak, masuk. Ya, karena kalau secara validitas matematis ini ya begini caranya gitu. Kalau dia rendah korelasi di dalam loading faktor itu, indikatornya kecil kan dia tidak menanyakan gitu kan. Jadi ya dibuang gitu. Memang itu metodenya begitu. Tapi bagaimana agar tidak pada dibuang, buatlah prosedur-prosedur penelitian atau langkah-langkah yang baik. Gitu. Ya, saya kira itu. Karena data ini data persepsional ya Pak ya, data penelitian manajemen atau sosial ya, ini kan penelitian behavioral, penelitian perilaku. Perilaku kan masalah persepsi orang kan. Nah, itu makanya nanti sebetulnya ada lagi namanya agar penelitian kita bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu namanya ada uji reliabilitas ya. Ada construct reliability, ada composite reliability ya, atau dengan Cronbach alpha misalkan. Nah, itu harus nanti ada lagi sebenarnya tahapan selanjutnya itu uji composite reliability dari model. Nah, itu ada di saya kan tadi di awal sharing video ya. Di YouTube ada orang yang sukarela meresensi saya menulis buku metode SAM untuk penelitian manajemen. Itu diresensi oleh dia, disiarkan di YouTube. Saya sendiri belum pernah ketemu dan nggak kenal secara pribadi ya. Benar-benar dia di dunia virtual itu tertarik membuat resensi di broadcast di YouTube. Nah itu di buku saya dijelaskan semua bagaimana rumus-rumus uji reliabilitas begitu ya. Ada contoh-contohnya itu. Saya kira itu Pak, kita belum nyampe ke tahap uji reliabilitas gitu. Nah, kalau ini sebelum ditutup ya, karena saya jam 15 ada acara selanjutnya itu saya kasih bahan untuk latihan ya, mengembangkan atau meneruskan dari yang tadi ya. Itu sebentar. Nanti saya share ya. Saya share untuk latihan, sebentar ya Bapak Ibu. Ini yang latihan kemarin gimana ya? Yang ada moderasi atau itu? Kemarin jadi Bapak Ibu saya carikan bahan dulu untuk saya nyimpennya nih yang agak lupa nih, bentar. Oke. Anunya apa? Pelatihan material. Enggak di tempat saya ini. Sebentar. Ini bukan. Oh, kosong. Coba di copy aja. Kamu share aja dari tempat kamu ke ini. Saya akan kasih bahan yang untuk latihan bertahap, Bapak Ibu ya. Ini sudah ada Mas Dwi. Ini saya share ke Mbak Erni ya. Saya share ke Mbak Erni. Areo.
Oke. Nah, ini sudah saya berhasil share nih, Mbak Erni, nanti bisa untuk Baik, semacam PR lah gitu, meneruskan. Dan untuk kelanjutan berikutnya. Jadi ini saya kasih data intervening ya, intervening. Kemudian mungkin gini, pertama ini kan sebenarnya tadi namanya simple regression, Bapak Ibu ya. Sangat simpel, hanya kompetensi kinerja. Nah ini saya kasih multiple ya, multiple regression nih, multiple regression. baik, Prof. Ya, ini saya buka, sebentar, saya buka datanya. Multiple. Nah ini. Nah jadi sudah ada X1, X2 ya. X1, X2 dan XY gitu ya. Nah ini OCB, ada OCB, lalu ini X1 OCB nanti ya Ibu ya. X2 religiositas, lalu X3 adalah komitmen organisasional. Jadi ini sudah mulai agak ada satu lagi gitu ya, itu yang latihan Anda itu, X1-nya OCB, X2-nya religiositas, Y-nya atau dependent-nya adalah komitmen organisasional gitu ya. Nah yang berikutnya tadi itu multiple, lalu intervening ya. Nah ini intervening nih, ini intervening. Jadi sudah mulai ada ini sudah mulai ada variabel tengah atau intervening ya. Nah ini cukup panjang ini ya, dan banyak tentu anunya indikatornya ya. Ini mungkin gini, KM ini X1 ya, nanti teman-teman ya, KM X1 itu kepemimpinan, ini motivasi kerja, ini kompetensi kerja, lalu kinerja pegawai. Jadi ada 4 variabel. Nah, ini mungkin ini belum untuk PR ya, ini untuk bahan besok ya. Ini intervening. Jadi yang biru ini kompetensi kerja adalah intervening. Nah, yang selanjutnya adalah moderasi, karena penelitian bisa jadi nanti ada moderasi. Nah, ini data moderasi ya. Ini data moderasi. Jadi pengaruh SE terhadap MB nanti ya, SE terhadap MB dimoderasi oleh SP gitu. Dimoderasi oleh SP. Nah, ini nanti jadi moderasi nanti untuk latihan bersama. Mungkin PR-nya paling enggak yang itu aja dulu. Baik. PR-nya yang tadi ya, multiple sama kalau mau intervening. Nah ini yang terakhir adalah second order ya, second order. Second order nanti kita kasih modelnya ya. Kita kasih modelnya. Nah, ini latihan untuk second order. Jadi kita lengkap ya. Jadi besok diharapkan Anda makin panas begitu ya. Anda makin panas. Latihan second order ya. Ini bentar saya lihat dulu. Oh ini guideline, ini enggak, ini bentar. Guideline, ini modul. Oh ini modul, sebentar.
Ini data. Ya, saya kira itu dulu, Bapak Ibu ya. Tadi udah bahan untuk pelatihan sudah saya kasih. Data. Pasti. Itu yang gambarnya gimana ya? Kamu ada filenya nggak? Yang misalkan sederhana, multiple. Itu dulu ada kok di mana ya? Oh, nggak ada ya? Workshop. Yang gabungan, Pak ya? Yang gabungan ini ya? Oh, nggak ada ya. Udah cukup ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ini sudah waktunya. Sudah 14.57. Saya kasih latihan ya, Bu Erning ya, Mbak Erning bisa di-share nanti. Paling minimal ya, besok itu sebelum mulai lagi sudah mencoba yang multiple regression. Sehingga nanti kita masuk ke intervening. Ya. Masuk yang agak ini ya, agak complicated sampai moderasi goalnya dan second order ya, dan second order. Baik, terima kasih ya. Dari saya hari ini cukup. Atas perhatiannya, ya saya ucapkan terima kasih. Selamat berkumpul kembali dengan keluarga, bercengkerama, berbahagia dengan keluarga. Terima kasih Pak. Siapa? Pak Edi ya tadi ya? Fulgens, Pak. Siapa? Fulgens. Iya, terima Fulgens. kasih. Iya, ya. Oke, Mbak Erni juga, matur nuwun. Prof. Taufik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ke Prof. Ini atas materi hari ini dan juga Pak Dwe ya, Pak Dwe Puryanto yang hari ini membagikan pengalaman dan ilmunya untuk kita semua. Dan untuk Bapak Ibu juga terima kasih untuk semangatnya sampai jam segini masih tetap semangat, masih ceria. Kita bertemu lagi besok, mudah-mudahan kita tetap sehat dan dalam keadaan yang semangat juga. Selamat sore untuk Bapak Ibu, selamat untuk melanjutkan aktivitasnya. Salam untuk kita semua. Terima kasih, Prof. Terima Terima kasih, Pak Fulgen. Sama-sama, Pak. Semangat terus ya.